Wabarakatuh. Oke, ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Wijaya Stuti Ngobras, ngobrol santai berfaedah. Kali ini kita mau ngobrolin apa sih? Aku ketik dulu ya. Melepas anak ke sekolah di era pandemi. Udah siap, Mam? Oke, bener ya. Melepas anak. Hai Alwi. Kenapa aku miring? Karena aku nanti mau download ini di YouTube. Jadi kalian bisa mampir ke Wijaya Stuti Vlog Channel buat lihat utuh. Kalau misalnya di IGTV cuma 15 menit aja. Melepas anak ke sekolah di era new normal. Hai. Wait ya, aku lagi ngetik dulu nih. Hari ini kita ngobrol sama mom yang lumayan sibuk banget nih. Aku dari tadi udah, kapan mulai? Kapan mulai? Karena mau ada tamu beliau ya. Melepas anak ke sekolah di era new normal, sorry. Era new normal. New, mana W-nya? Oke, ini dia. Sip. Oke, yes. Hai, thank you yang udah gabung. Kita sekarang mau ngobrolin nih kan, menurut keputusan Kementerian Pendidikan, katanya kan udah boleh nih beberapa anak untuk melakukan sekolah offline. Tapi ada syarat-syarat tertentunya, kayak misalnya dia berada atau tinggal di zona hijau. Nah, kalau gurunya di zona merah gimana ya? Terus udah gitu anak yang ukurannya udah SMK atau SMA. Tapi ternyata ada beberapa sekolah yang sudah mulai memberlakukan anak muridnya sekolah offline. Nah, tetap harus ada dong bantuan dari orang tua di rumah. Kira-kira apa ya yang harus disiapkan, dan mau nggak mau, suka nggak suka, pasti sekolah offline akan mulai diadakan kembali. Karena pada dasarnya anak-anak itu, bagi yang masih kecil-kecil, ini fitrahnya adalah kumpul di sekolah bareng-bareng dan kumpul sama teman-temannya, bukan di rumah dan online. Kayaknya itu kurang banyak experience-nya, kecuali momsnya di rumah kreatif, punya banyak hal untuk dikerjain bareng. Ini mana ya Mbak Miss Opi-nya belum ada nih. Miss Opi-nya belum gabung sama kita. Wait ya, kita tunggu Miss Opi-nya. Dia dari tadi udah ngajakin, tapi tiba-tiba kok belum ada ya. Mana dia? Oke, kita cari dulu Miss Opi-nya. Mungkin dia belum live juga. Oke, Miss Opi-nya harus gabung dulu nih sama kita, harus lihat dulu live aku baru bisa join bareng. Ya, aku tahu ini kali pertamanya Miss Opi buat live. Kebetulan Miss Opi yang mau jadi teman kita kali ini. Hai Miss Opi, oke, kita udah mau gabung nih. Dia nih teman blogger aku, pernah ketemu di acara waktu Februari tanggal 1, ibu-ibu menulis, apa kalau nggak salah ya, aku lupa deh. Pokoknya waktu itu aku dapat hadiah dan ketemu sama Miss Opi. Cuman kayaknya Miss Opi nggak kenal, jadi kita nggak saling nyapa. Karena kebiasaan di dunia maya. Kita undang aja ya Miss Opinya ya, Mrs. Opi Rahmita. Jadi buat moms-moms yang udah punya anak dan usia sekolah, harus siap-siap nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku jelas nggak, Mom? Jelas banget, Mbak. Jelas banget, Mbak. Oh ya, alhamdulillah. Tapi momnya masih muter nih kayaknya nih sinyalnya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya sambil kenalan ya. Soalnya nanti katanya Mom udah mau ada tamu datang kayaknya ya. Iya. Jam 3 aku mau ada tamu, mau install ini internet. Kebetulan mau pasang ini home. Sekarang ini kan dia kami pakai smartfren, terus anak sekolah online. Jadi kadang-kadang pakai koneksi yang lama tuh loadingnya lama gitu. Jadi nanti jam 3, setengah 4 habis asar mau diinstal lagi pakai IndiHome gitu. Oh, keputusan yang baik tuh kayaknya. Soalnya sekarang emang masih muter-muter kalau di layar aku. Nggak apa-apa deh, sambil kenalan dulu nih. Sebenarnya Mom Opi tuh sebagai apa, terus kesehariannya ngapain aja. Oke, Assalamualaikum, selamat siang semua viewers. Terima kasih saya ucapin buat Mbak Anissa yang udah
menginvite saya untuk ngobrol santai siang ini ya di era new normal. Saya dengan Opi Rahmita, Mom of Two, anak pertama saya Alfisar Faiza Arsyad, usianya 7 tahun, kelas 2 SD. Yang kedua bayi 6 bulan, Asraf Fadlan Walyata Lataf. Ya, saya mengurus anak-anak saya sendiri. Ya, saya. Suaminya di mana, Mom? Kami long distance married. Jadi bapaknya Faiza ini bekerja di perusahaan limbah industri, juga berpartner dengan Medco Energi. Waktunya tuh cuma 1 minggu, 2 minggu di rumah, terus habis itu harus berangkat lagi keluar kota kayak gitu. Jadi kita tuh memang kalau quality time tuh mesti kita keluar dari rumah. Apakah cuma sekedar nginep di rumah saudara atau kita mau keluar kota sebentar, cuman kan paling jarak dekat aja. Kalau jarak jauh belum berani ya keadaan seperti ini. Seperti itu. Jadi saya kirain dulu kalau pas lagi ayahnya pulang, ya udah bagian ayahnya yang ngurusin anaknya, enggak ya? Oh iya, bareng-bareng ya. Iya dong, karena kan kita kan partner dalam mendidik anak. Karena sesungguhnya tugas orang tua itu adalah mendidik anak. Jadi tugas utama kita adalah mendidik anak ya. Jadi yang namanya sabar itu nggak ada batasnya. Kesabaran itu harus banyak dan luas. Jadi kalau sama suami itu saya serahin anak-anak. Ya, kalau ada bapaknya, baik yang besar maupun yang kecil saya serahkan nih apa ya gantian gitu. Saya minta yang tidurnya nyenyak, gitu kan? Tidurnya nyenyak saya. Gitu, okay. Iya. Oh ya, baik lagi kita tadi ya, kenalan ya. Kenalan udah belum nih? Iya. Oh iya. Kenalan nih. Tapi ini masih muter-muter aja, kenapa ya Bun ya? Masa sih? Iya, jadi di layar aku tuh masih ngeloading gitu di yang kameranya Mam Opi. Kalau di sini sih aku udah lihat 2 loh. Halo, Mam? Ya, halo. Oke, yes. Tadi sempat reconnect, jadinya apa namanya aku balik lagi nih. Namanya? Ini kan yang Faiza ya. Faiza kan baru kelas 2. Ya. Faiza kan baru kelas 2. Nah, ini Faiza apa namanya? Sekolahnya udah mulai offline atau masih online aja nih, Mom? Jadi ceritanya Faiza ini lulus TK itu tahun 2019. Dari 2019 ke 2020 dia sempat nggak saya daftarkan, jadi hanya sekedar TPA dekat masjid dekat rumah. Nah, tahun ini 2020 Faiza baru daftar di Sekolah Adab Insan Mulia di daerah Beji, Tanah Baru, Depok. Karena Faiza sudah berusia 7 tahun dan sudah pandai baca menulis, kemudian secara psikis juga dia udah siap. Kemudian Faiza juga udah hampir hafal juz 30 ya. Sudah 25 surat Faiza hafal. Iya, perjuangan saya tuh Mama Anissa butuh 11 surat lagi. Itu gimana caranya tuh, Mam? Maksudnya membiasakan, sebelum kita cerita sekolahnya, gimana cara membiasakan Faiza supaya bisa hafal gitu? Aku aja yang udah setua ini belum hafal-hafal juz 30. Namun saya juga juz 30 penuh perjuangan. Kalau anak-anak lebih cepat ya, karena kan memorinya belum begitu banyak terisi. Kalau kita kan sudah banyak isi. Jadi saya tuh kuncinya cuma konsisten, disiplin, tertib, itu aja. Jadi sehari itu kan ada 5 sholat wajib yang kita tunaikan, mulai dari subuh sampai isya. Itu dalam 1 hari sholat subuh itu saya minta dia untuk membaca surat 3 kali. Mulai dari yang paling sedikit-sedikit dulu aja. Mulai dari yang sedikit-sedikit. Nah, nanti setelah subuh kan ada sholat duha tuh. Saya sih cuma minta dia 2 rakaat aja. Tapi kadang dia nambah jadi 6 rakaat sholat duha. Nah, nanti habis dari duha itu dia pilih surat apa yang dia suka. Kalau saya sih menyarankan An-Naba atau Al-Waqiah. Tapi dia maunya kadang-kadang An-Naba, kadang-kadang Ad-Duha, kadang-kadang Al-Waqiah. Ya suka-suka dia, alhamdulillah. Yang penting dia hafal tuh udah alhamdulillah buat saya. Itu nanti terus sampai isya. Jadi gini, kita melakukan repetisi selama 21 kali, Mam Anissa. Ketika itu sudah terbiasa selama 21 itu kali. Satu ayat, satu surat. Satu surat dibaca sebanyak 21 kali. Kemudian pokoknya gini, subuh pilih surat apa,
baca 3 kali. Misalnya Al-Falaq. Zuhur pilih surat apa. Pokoknya konteksnya juz 30 ya. Juz 30. Zuhur surat apa, baca 3 kali. Terus selama 21 hari kerjakan itu. Ya kan, nanti di bawah alam sadarnya dia akan hafal sendiri. Kayak contohnya Al-Waqiah ya, saya juga nggak nyangka loh. Dia tuh cuman habis sholat duha 6 rakaat, terus dia baca 5 kali doang dia baca. Terus tahu-tahu mama aku udah hafal nih ya, cepet nyerepnya ya. Makanya cepet banget tuh anak-anak. Tahu-tahu aku lagi ngetik ya, tahu-tahu dia samperin aku, mah, aku udah hafal nih ya, nih Al-Waqiah nih, pegangin ya, katanya dipegangin Al-Qur'annya. Ya udah, terus dia setor tuh laporan, ya auzubillah, terus saya lancar, tiba-tiba pas, alhamdulillah ya. Nah, karena dia udah berhasil, saya kasih reward, Mom. Kadang-kadang dia maunya apa, misalnya dia mau baju, atau mau sepatu, atau mau apa ya, kemarin itu minta baju, jadi saya tuh tukeran. Ya. Kalau makanan nggak harus ada barter lah ya, kalau itu kan menyangkut gizi. Tapi kalau kayak misalnya mainan, mainan, mau minta mobil remote, saya maunya tukeran. Faiza mau apa? Mau mobil remote. Oke. Tukeran sama surat An-Naba. Faiza mau apa? Baju, beli di Lazada katanya. Aku mau baju baju muslim Lazada. Oke, tukeran sama surat Ad-Duha. Gitu. Jadi memotivasi dia. Gitu. Jadi tapi motivasinya dengan itu tadi ya, surat di dalam Al-Qur'an ya. Iya, hafalan surat-surat. Berarti sekarang Faiza sudah hafal 30 juz. Belum. 26 surat. Di juz 30 itu ada 36. Jadi butuh sekitar 11 surat lagi. Oh, jadi ada dia syaratnya maksudnya hafal juz 30, tapi saat ini baru 26 surat, kurang 10 atau 11 surat lagi gitu ya? Iya, kurang 10 atau 11. Karena ini sekarang lagi proses hafalin di surat Al-Alaq. Itu kan masuk dalam juz 30. Ada 14 ayat. Nah, itu dia sekarang lagi itu berusaha. Mau nggak mau maminya juga jadi ikutan. Manggilnya apa nih, mami atau bunda atau mama di rumah? Mama. Panggil mama. Mamanya jadi apal ya? Karena nemenin ya? Saya sih hafal enggak, cuman saya tahu saya tuh hafal 100% enggak, cuman saya tahu abis ayat ini terus ayat ini gitu. Karena kita sering baca bareng, baik mau tidur, bangun tidur gitu. Jadi kalau kita lagi bermalas-malasan nih hari Sabtu Minggu, saya tuh selalu ingetin ayo surat ini, ayo pelan-pelan baca. Atau kalau lagi jalan pagi, ayo pelan-pelan baca. Pokoknya segala kegiatan kita lah, kita libatkan terus surat-surat itu supaya dia nanti terbiasa kan. Ketika udah besar dia ingat, oh iya dulu waktu kecil gue sama mama selalu baca ini nih kalau lagi ini gitu, selalu baca ini. Dan dia ngelakuinnya juga jadi gak terpaksa ya. Iya, seneng dia lakuinnya. Nah, ini berarti sekolahnya keren juga ya, ada akselerasi. Kalau zaman dulu kita ya bisa loncat kelas. Iya. Tapi Faiza sempat TK atau gimana, Mam? Ya, jadi kemarin 2018 daftar TK di Permata Hati TKB, kemudian lulus sudah, terus 2019 ke 2020 kan dia kan kosong, terus sengaja saya cuma TPA-in aja. Nah, di sekolahnya yang sekarang ini menawarkan, karena Faiza tadi udah 7 tahun, udah pandai baca tulis, sudah hampir menyelesaikan juz 30, Bunda kira-kira mau nggak ikut program matrikulasi selama 4 pekan, percepatan untuk Faiza, kalau memang Faiza udah mampu bisa langsung masuk kelas 2 gitu. Terus saya pikir kenapa enggak ya? Terus saya ngobrol dong dari hati ke hati sama anaknya. Saya bilang, Fai, gini Kak, gini gitu. Oh, dia seneng. Seneng. Gini. Maksudnya kayak gini loh, Kak, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak ya. Gitu, kayak gini Kak, kayak gitu Kak. Terus dia senang, dia semangat. Wah, asik mah, aku jadi nggak perlu buang-buang waktu, nggak perlu lagi kelas 1 karena aku udah langsung kelas 2 gitu. Cuman karena ini kelas 2 jadi tanggung jawabnya lebih ya, Kak. Tanggung jawabnya lebih banyak lagi, udah nggak kayak dulu lagi waktu di TK, udah bukan lagi main-main, Kak. Hafalan suratnya udah mulai banyak, tulisannya juga udah mulai banyak. Sekarang ini sedang matrikulasi aja, satu hari ada 8 tugas. 8 tugas salah satunya apa aja tuh? Iya, salah satunya nih menulis.
menulis tentang adab-adab, baik adab kepada Allah, adab kepada orang tua, adab makan, adab majelis. Namanya juga sekolah adab ya. Jadi hanya fokus Itu dulu kepada menyalin agama atau gimana, basicnya. Mam? Menyalin atau apa dia? Ya, jadi ustadznya menjelaskan panjang lebar tentang adab-adab, nanti dia mencatat. Saya sebagai orang tua mendapatkan file-filenya dalam bentuk PDF, nanti saya bacakan, dia menulis seperti mendikte. Menulis, kemudian membaca buku cerita, boleh pilih salah satu. Kemudian zikir pagi, zikir sore, olahraga ringan. Kemudian menambah hafalannya, hafalan apa yang harus ditambah. Kemudian menonton video. Jadi di sekolah itu diberikan, karena ini belajar online, kita diberikan video tentang tata cara masuk sekolah tuh kayak gimana sih aturannya gitu. Udah mulai ya, karena rencananya memang dari sekolah adab ini mau masuk sekolah offline tuh tanggal berapa rencananya? Nah ini karena kita ini kan kalau dari Mendikbud, karena kan kalau dari Mendikbud kan katanya nanti kalau zonanya hijau, Depok kan termasuk zona merah nih. Terus ya, merah, namanya betul. yang boleh masuk SMK sama SMA, SMP sama SMA. Kalau kuliah malahan udah nggak usah masuk dulu yang kuliah biar online aja kayak gitu kan. Nah ini kan betul. maksudnya berarti baru SD tuh. Sekolah adab ini memberlakukan boleh offline atau masih online? Jadi gini ceritanya, ini kan ada matrikulasi program percepatan selama 4 pekan. Awalnya diadakan secara offline. Nah, mengingat kita masih zona merah, kemudian anak-anak sampai di mana bisa bertahan menggunakan protokol kesehatan, ya toh fitrahnya sebagai anak-anak itu kan, ya namanya anak-anak, tukeran pensil, tukeran penghapus, ngobrol juga nggak bisa berjarak atau saling bersentuhan, ada energi, ada emosi di situ ya. Jadi kami orang tua murid kemarin sempat musyawarah. Biasanya suka peluk-peluk kan juga ya. Peluk, tepuk-tepuk gitu. Gak kita sama kan misnya, gak sama temennya. Kita kan nggak tahu dalam keadaan seperti ini nih, nggak pernah tahu siapa yang OTG, siapa yang positif, kita nggak tahu. Nah terus kita orang tua murid sepakat akhirnya kemarin musyawarah bahwa untuk sementara ini sambil menunggu keputusan pemerintah kita belajar online saja. Tadinya kepala sekolah maunya offline karena di situ ada apa tuh sebaik-baiknya belajar tuh bertatap muka. Iya, bertatap muka, ada energi, kemudian cuman kalau nggak COVID sih nggak masalah ya, bebas gitu. Cuma kan ini lagi kadang COVID. Ada sekolah tuh yang aku pernah lihat di daerah RTM tuh, jadi aduh lupa aku sama sekolahnya. Jadi anak itu bisa masuk sekolah, keterima apa enggak tuh bukan dari ini, bukan dari nilai, tapi dari keseharian dia waktu di sekolah. Jadi dinilainya tuh, ini anak leader enggak, ini anak bisa komunikasi bareng sama teman-temannya enggak, atau kundungan atau apa gitu. Nah, yang kayak gini susah juga ya, karena penilaiannya kan harus tatap muka. Kalau nggak tatap muka, bingung juga ya, Mam ya? Iya, makanya akhirnya karena ada salah satu murid yang masih stay di Malang, waktu sebelum puasa dia udah pulang kampung ke Malang, belum juga bisa balik ke Depok karena harus ada surat-surat dari RT RW setempat gitu, dan akhirnya dia tetap stay di Malang juga ya. Iya, akhirnya dia stay di Malang. Terus akhirnya kita udah deh, karena COVID, karena juga ada yang masih di Malang, kepala sekolah akhirnya memutuskan kita belajar online gitu. Selama sebulan? Selama 4 pekan. Selama 1 bulan, menjelang 13 Juli. 13 Juli sekolah. Jadi 13 Juli nanti boleh masuk lagi semua offline seperti biasa atau gimana? Belum tahu tuh, Mam. Belum tahu keputusannya bagaimana, apakah mau online atau offline. Cuman saya prinsipnya gini ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus kembali ke sekolah. Betul? Anak-anak pun demikian. Anak-anak pun demikian. Mereka tuh udah rasanya udah jengah gitu loh belajar online. Kadang-kadang tangannya usil, mencet-mencet kameranya hilang, mencet mode, suaranya hilang, kayak gitu. Jadi anak-anak tuh maunya tuh face belajar offline, datang ke sekolah ya. Jadi mau nggak mau kita memang harus saya sih sebenarnya deg-degan, cemas gitu ya, anak saya sehat, saya nggak tahu nih anak orang sehat nggak ya, atau anak saya imunnya harus dijaga gitu kan, istirahatnya juga harus cukup, minum air putihnya harus cukup.
Jadi mau nggak mau ya kita harus siap. Mau nggak mau kita harus antar anak kita ke sekolah, belajar, bertemu kawan-kawan, bertemu ustadz dan ustazahnya. Iya, seperti itu, Mam. Kalau di waktu aku pernah ngobrol sama Reisha, pernah lihat yang waktu aku live IG bareng sama Reisha di New Zealand. Dia anak-anaknya udah mulai sekolah tuh, TK. Anaknya kan TK, udah mulai sekolah, masuk sekolah. Aku kaget waktu itu karena waktu itu masih PSBB di sini dan lagi tinggi-tingginya tuh. Terus dia bilang, iya di sana memang sudah masuk ke siaga, maksudnya udah turun penduduk yang terkena COVID-nya. Jadi anak-anak diperbolehkan sekolah, tapi dengan syarat satu guru megang 10 anak. Jadi cuci tangannya, kegiatan anak-anak itu benar-benar terpantau sama gurunya karena satu guru cuma megang 10 anak. Kalau ada anak yang cuma flu biasa itu langsung dipulangin. Kalau di sana kayak gitu, Mam. Iya. Nah, di matrikulasi ini sebenarnya muridnya cuma sedikit, cuma ada 5 orang. Cuman karena sekolahnya tuh masuknya pagi ya, masuknya jam 6, pulangnya jam 11. Kebayang dong kalau masuk jam 6, jam berapa dia harus prepare, jam berapa dia harus jalan, jam berapa dia harus bangun, jam 5 kan? Kali ya? Nah, jam 5 dia harus bangun, sarapan, pakai baju, cuci muka, sikat gigi. Kalau mandi rasanya dingin, tahu sendiri di Depok airnya dingin kan. Jadi dingin loh. Di tempat saya dingin. Iya. Masih dingin ya tempatmu ya? Tempat aku kayaknya udah lumayan anget deh kalau jam segitu. karena mungkin aku biasa di Bandung lebih dingin lagi gitu, Mam. Oh, iya. Iya. Jadi akhirnya karena beberapa waktu. Oh iya. Jadi karena butuh waktu untuk adaptasi, jadi saya minta online aja dulu, belajar online aja dulu di rumah. Seperti itu. Ya udah, karena sebentar lagi kita mau memasuki sekolah di era new normal, saya sih udah beli perlengkapannya. Mudah-mudahan, tapi saya yakin mudah-mudahan sekolah ini akan dimulai di Januari 2021. Harapan saya itu. Oke, berarti untuk 1 pekan ini, untuk 4 pekan ini maksudnya apa tuh? Berarti nanti di tanggal 13 Juli yang sekolah cuma ber-5 itu atau semua anak sekolah yang sekolah di sekolah adab ini udah mulai masuk? Semua. Yang 5 orang ini hanya matrikulasi percepatan. Betul. Di sekolah adab ini satu kelas hanya ada 15 anak. Paling banyak. 12 sampai 15 anak gitu. Nggak bisa lebih karena penyampaian materinya nanti jadi nggak optimal. Tapi ceki toiletnya gitu nggak, Mam? Ya itu kan yang paling penting ya buat para moms gitu kan, mau deg-degan gimana nih anak gue mau sekolah lagi apa enggak ya, maksudnya dalam artian sekolah offline apa mendingan sekolah online, karena kan yang terpenting tuh satu toiletnya. Kalau di sekolah negeri kan gitu deh ya, toiletnya ada beberapa sekolah yang toiletnya udah bagus, ada juga yang toiletnya seperti itulah gitu. Nah itu mungkin yang bikin orang tua jadi gue kirim gak ya anakku ke sekolah gitu kan. Nah kalau Mom sendiri nih mikirnya gimana nih? Itu berpengaruh atau yang penting dari kita sendiri? Enggak, toilet itu penting. Jadi gini, pertama kali dulu saya pernah ikut seminar ya tentang bagaimana cara memilih sekolah anak yang baik. Itu yang paling pertama dicek adalah justru toiletnya. Karena anak-anak kadang ada yang sudah bisa mandiri ke toilet, ada juga yang belum bisa mandiri. Nah, kalau toiletnya bersih itu jadi tolak ukur. Kemudian materi apa segala macam gitu ya, guru-guru, fasilitas dan lain sebagainya. Nah, karena sekolah adab ini sekolah agama yang membasickan lebih kepada 80% agama, sisanya tuh kayak bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia seperti itu. Dan banyak menghabiskan waktu di dalam masjid. Itu. Iya, banyak menghabiskan waktunya di dalam masjid karena ada banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan di sekolah. Nah,
Kalau misalnya dalam satu hari di masjid aja, tahu sendiri ya, alhamdulillah kan kita sebagai orang muslim, masjid-masjid kita kan toiletnya bagus ya, bersih gitu. Apalagi Bersih. harus Ya. ditempati anak-anak ya dengan ruangan yang ber-AC, terus kamar mandinya juga bersih. Insya Allah mudah-mudahan sih nggak apa-apa. Tapi tetap kembali lagi, saya selalu memberikan pandangan kepada Faiza, pengertian atau pemahaman tentang COVID itu sendiri. Jadi anak-anak tuh harus dirangkul, diajak ngobrol, dipeluk, ceritain begini loh COVID. Kenapa sih bisa kena COVID? Ceritain. Terus COVID itu apa sih? Apa sih dampaknya? Bagaimana akibatnya? Bagaimana pemakamannya? Semuanya saya ceritain ke Faiza melalui berita, melalui gambar-gambar di internet. Kita suka nonton berita bareng nih Kak, nonton TV, berita nih kayak begini loh, orang yang dimakamin, berpisah dengan keluarganya, nggak boleh ditengokin, gimana tuh rasanya? Aku gituin. Jadi dia mikir kan, nah terus Kak kalau nggak makan ke sekolah, kuman banyak, imun segala dijaga. Nah saya tuh membiasakan diri anak-anak nih lagi pada tidur siang semua, setelah makan siang wajib minum suplemen. Jadi tuh saya kasih dia multivitamin anak-anak, suplemen. Kebetulan saya berlangganan. Ini no ini ya, no endorsement ya. Iya, no endorsement. Iya, no endorsement. Saya salah satu multivitamin anak lah dari luar, memang sih produknya bagus gitu. Jadi setelah makan siang saya kasih minum itu, tidur siang gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan fisiknya kuat, karena anak-anak itu harus diberikan multivitamin selain menu gizi seimbang. Nah setelah diceritakan manfaatnya, dampaknya ke anak-anak, nanti dia akan ngerti sendiri, dia akan menjaga dirinya gitu. Karena ibu nggak mungkin dong harus ada di sekolah 24 jam menemani anak-anak, ya kan? Butuh kerjasama antara orang tua dengan guru-guru di sekolah. Jadi saya pesanin Faiza, besok kalau udah mulai masuk lagi ke sekolah, begitu datang salamnya salam begini aja, nggak usah salam cium tangan. Terus duduk, saya sediakan juga sarung tangan, belajar baca doa, menulis, ya pakai sarung tangan yang biasa dipakai oleh dokter-dokter ya di kalau kita mau naik motor itu ya. Oh yang apa? Karet. Ya, kebetulan saya beli banyak kemarin, ada berapa lusin saya beli buat stok. Okay. Nanti begitu pulang buang gitulah, atau mau dicuci lagi boleh kayak gitu. Nah, jangan lupa selalu menjaga jarak dengan teman dan guru 1 meter. Terus ketika ada mau minum misalnya, atau setelah dari toilet, saya selalu tuh saya tekankan dia tuh, mungkin dia udah bosen kali mama, mungkin dia udah di luar kepala mama gitu ya. Ya stres kali dia ya, soalnya apa? Untuk kebaikan dia, ya kan? Pokoknya bener, SOP ini harus ditegakkan nih, SOP cuci tangan. Habis pegang kloset. Cuma kadang kalau misalnya kayak gitu, anak kita udah bagus nih. Nanti di sana di sekolah nggak tahu deh temen-temennya gitu kan. Nah itu kadang yang bikin gergetan tuh di situ ya Mom ya. Kalau saya gini, kalau saya prinsip ya, ini prinsip. Sebelum berangkat ke sekolah itu anak kepala diusapkan. Sebelum dia berangkat naik kendaraan, atau setelah dia udah siap pakai sepatu, bawa tas, seragam, itu kepala diusapkan membaca 2 kalimat syahadat dan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'maulana wa ni'mal nasir. Itu yang saya lakukan. Jadi sebaik-baiknya perlindungan Allah Maha melindungi. Misalnya kita udah, jadi kitanya juga nggak deg-degan ya. Kita serahin semua kepada Allah ya. Wabah ini juga datangnya dari Allah ya. Kayak kemarin habis pipis, dia belum cuci tangan, kan pegang kloset itu kan ada kumannya. Cuci tangan. Iya, ini udah cuci tangan gitu. Cuci tangan lah, baru dia. Pokoknya setiap mau makan, udah cuci tangan belum? Cuci tangan. Pokoknya ingetin terus cuci tangan. Habis main sepeda juga cuci tangan. Habis dari karpot aja naruh sepeda, suruh cuci kaki, cuci tangan. Sebelum naik ke kasur, cuci kaki, cuci tangan. Sebelum pegang adiknya yang bayi, yang 6 bulan, cuci tangan. Jadi lebih diajarkan untuk cuci tangan daripada hand sanitizer ya, karena memang khasiatnya lebih banyak cuci tangan daripada hand sanitizer. Iya, dia udah tahu kok bagaimana cara cuci tangan yang baik, kan ada di TV-TV ya kan, di iklan layanan masyarakat. Iya, 20 detik. Jadi saya akan sediakan dia yang pertama nih untuk persiapan sekolah menuju new normal. Yang pertama adalah 1, face shield. Saya sudah beli face shield penutup wajah.
Oh, diperbolehkan. Supaya boleh, memang harus pakai. Dari sekolah itu memang gitu. disediakan dari rumah. Ya, supaya nanti kalau Tapi ada yang tetap pakai ngobrol, masker ya? nggak usah. Kalau udah pakai face shield, nggak usah pakai masker. Oh gitu. Karena kan ketutupan, kasihan dia jadi double gitu 2 kali, kasihan nggak bisa nafas. Jadi Nggak, topi, soalnya kan ada juga yang mikirnya kalau face shield kan nanti cuman itu doang, nanti bisa masuk dari bawah gitu kan, makanya pakai masker lagi. Ada juga orang yang berpikiran kayak gitu. Nah itu kayak gimana gimana caranya tuh? masuk dari bawah kan? Kan nggak tertular melalui udara, dia kan tertular melalui cipratan itu loh. Yeah. Kalau ada temannya atau gurunya ngomong terus muncrat gitu kan, kalau ada face shield kan tertutup, ya kan? Aman ya. Face shield yang pertama, yang kedua sabun cuci tangan yang kecil nanti saya sediakan, kemudian sarung tangan, terus jaket karena berangkatnya pagi. Terus saya siapkan juga perlengkapan sholat, bawa sendiri dari rumah, terus perlengkapan makan. Tapi kayaknya nggak ada acara makan di sekolah deh. Paling saya sediain aja air minum atau snack-snack. Jam 11 sudah pulang ya? Iya, jam 11 sudah pulang. Oke. Terus? Ya paling saya sediain itu aja. 13 Juli masuknya jam 6, pulang jam 11, luar biasa ya. Udah kayak anak mau ujian zaman dulu tuh yang apa? Mau UN ya, kan ada jam tambahan, inget nggak Mams? Apa kita seumur kan? Iya. Oke. Atau ya, lebih muda kayaknya. Karena di sekolah itu pakai prinsip ada Rasulullah, jadi Rasulullah itu bangunnya pagi jam 4, tidurnya cepat jam 8 gitu. Jadi menggunakan adab-adab Rasulullah, bangunnya pagi. Rasulullah tuh bangunnya pagi, kan dia harus berniaga kan, bantuin pamannya. Yes, benar. Berarti jam 11 tuh ibarat kata selesai belajar, sholat zuhur terus pulang gitu? Enggak, sholat zuhurnya di rumah. Jadi sampai rumah itu dia harus mengganti semua pakaiannya, cuci tangan, makan siang, sholat, kasih suplemen, terus tidur istirahat. Nanti sore boleh bangun main sepeda, gitu aja. Jadi harus disiplin, rutinitasnya harus disiplin. Kalau nggak disiplin. Malam biasanya ngapain tuh, Faiza? Malam. Kalau misalnya malam habis makan malam, belajar sedikit setengah jam lah. Nah, menuju jam 9 tidur, kadang dia baca buku atau nonton TV. Kalau udah sepet matanya, dia akan tidur sendiri kok. Disiplin waktu. Jadi memang harus dikasih pembiasaan sama berulang-ulang dan pengertian gitu. Gimana Mam cara ngasih tahu coronanya, kan maksudnya anak-anak kan masih awam lah. Apaan sih Mam corona gitu? Emang kenapa kok sama mama bisa pelukan, bisa cium tangan, kalau sama orang-orang kenapa nggak boleh gitu? Itu gimana tuh cara jelasinnya tuh? Beda. Kita kan mengevaluasi, kan kita melihat. Jadi saya kasih contoh, orang itu harus dikarantina selama 14 hari. Coba Faiza sama mama di rumah aja selama 3 bulan. Apakah di antara kita ada yang saling sakit? Selama 2 bulan, 2 minggu kita di rumah aja. Apakah Faiza dan mama ada yang demam, ada yang sakit? Aku bilang gitu. Jadi saya tuh buka juga YouTube, cari aja di situ, kan banyak sekali penjelasan tentang corona. Tapi anak umur segitu tuh lagi kritis ya. Jadi dia punya Dia nanyanya apa deh? Kadang kan suka ada pertanyaan yang kita yang apa ya gue jawabnya ya. Enggak, dia sekarang tuh lebih nanya yang kayak kalimat-kalimat, misalnya membaur apa sih Ma, membaur gitu. Dia tuh lebih nanya semangat bacain apa tuh kalau nggak salah, read aloud ya? Iya, read aloud. Iya. Itu sekarang lebih ke pertanyaan yang dia nggak ngerti, misalnya tebar pesona apa sih Ma? Gitu. Terus bercengkrama apa sih Ma? Gitu. Jadi kata-kata yang dia tuh belum pahami semasa dia TK dulu, karena dia terus misalnya baca buku atau nonton TV atau jadi lebih kritis gitu, karena nalarnya udah mulai jalan kan. Anak umur 7 tahun tuh udah siap nerima tugas gitu. Oke, tapi seru juga ya. Tapi ini memang keputusan berdua untuk ya udah, kalau anaknya bisa mengikuti kelas matrikulasi kenapa enggak gitu ya Mam? Ya nggak ada. Kan ada yang bilang katanya nanti kalau sekolahnya kecepetan nanti bosen apa gimana. Padahal aku sendiri kalau sekolah SD itu umur 5,5 tahun. Tuh, malah lebih cepet kan? Malah lebih cepet tuh. Jadi umur 3,5 tuh aku udah kepengen banget sekolah. Ngelihat orang tetangga naik jemputan, pakai baju seragam gitu kan. Jadi pengen tuh sekolah. Akhirnya sama ibuku udah masuk sana TK 3,5. 3,5 tahun masuk TK.
Terus 5,5 udah masuk SD deh, alhamdulillah lanjut sampai sekarang. Terus bosan nggak? Belum nerusin S2 sih Bun. Gitu. Nggak bosen sih, cuman udah tahu gini. Cuman mungkin kalau aku gini, kalau aku catatannya adalah karena aku paling kecil tapi badan paling gede, jadi kalah di mental. Tuh inget banget gitu. waktu TK pengen banget main ayunan, tapi kayak semi dibully gitu, nggak boleh. Akhirnya aku main ayunannya itu pas guru lagi nerangin, Bu saya mau izin ke toilet, aku bilang gitu. Padahal aku tujuannya mau main ayunan. Bohong ya? Iya bohong kayak gitu. Ingat banget aku itu. Tapi sampai sekarang sih teman-temannya udah baik-baik lagi sama aku. Dulu itu kayak gitu. Jadi kalau masalah bosen atau enggak, balik lagi ke anaknya. Kalau anaknya enjoy, aku gini, nanti aku akan mengevaluasi setelah matrikulasi ini selesai, setelah 1 bulan ini, saya akan cek evaluasi. Kira-kira Faiza gimana? Enjoy nggak? Happy nggak? Dapat nggak ilmunya? Kalau Faiza fun, senang, lanjut kelas 2. Tapi kalau ngerasa berat ini itu ya udah ulang lagi dari kelas 1, nggak masalah. Saya tapi nggak ada masalah ya sekolahnya ya? Nggak ada masalah. Ya, yang penting anaknya boleh happy. Nih, bisa jadi masukan buat moms yang tinggalnya di Depok nih, kalau mau anaknya bisa akselerasi dan lebih banyak pemahaman agamanya daripada ininya ya, atau seimbang? Enggak, agamanya tuh 80%, 20%-nya tuh umum. Begitu. Mam Opi, ini tuh dari sekarang sampai sekarang aku nggak tahu kenapa kamu tuh masih muter aja. Jadi kalau nanti pas aku share ternyata cuman suaramu aja, is okay ya. Masa sih? Di aku tuh keluar loh. Di aku tuh keluar loh gambarnya. Ngerti nih. Aku juga nggak ngerti nih, apakah aku yang harus pindah ke tempat lain cari supaya ada sinyal. Ini aja aku udah screenshot. Ya boleh deh. Buat nanti kita covernya ya. Soalnya dulu aku pernah juga kayak gini sama Mam Dwi, kayak gitu juga. Dia malah lebih parah, gelap. Suaranya doang. Di aku tuh ada loh muncul ya. Nanti aku screenshot, aku kirim ya. Iya, boleh. Lucu juga ya. Kadang gitu sih, sinyal tuh tidak bersahabat gitu lagi seru-seru kayak gini. Oh gitu ya, Mam. Jadi balik lagi kalau untuk sekolah di era new normal ini ya, orang tuanya nih harus ditegelin sama tadi baca syahadat sama hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena kan anak itu juga bukan milik kita sepenuhnya ya. Maksudnya kita minta aja penjagaan sama Allah. Kitanya tetap usahanya itu tadi semua dibawa sendiri dari rumah. Terus Hai Mbak Maharani, Pinky, semua dibawa dari rumah, bawain hand sanitizer, bawain sabun cuci, pakai face shield, terus juga kasih suplemen supaya anaknya imunitasnya juga tetap terjaga. Ada lagi nggak tips lain? Kalau bisa sih disediain ini ya, bawa baju ganti. Oh, bawa baju ganti. Misalnya namanya anak-anak ya, apa dia bermain basah bajunya atau kena kotor jadinya gitu ya, disiapin aja baju ganti. Terus perlengkapan sholat, air minum putih, snack-snacknya, terus apalagi ya tadi, hand sanitizer bawa aja buat persediaan, buat stok, atau sabun cuci tangannya, terus sarung tangannya, face shieldnya, penutup wajahnya. Itu ada 8 item sudah tuh. Oke, jadi jangan terlalu berlebihan juga takutnya ya, karena emang kita nggak mau ngekang anak, emang fitrahnya adalah ketemu teman baru, main. Betul. Ya namanya juga anak-anak kan perlu main, kecuali kalau orang tuanya tuh sangat kreatif dan tidak sibuk gitu ya kan. It's okay lah kalau orang tuanya tiap hari, ayo kita kerjain ini, kita punya kegiatan baru ini, gitu. Itu nggak masalah ya, tapi kan nggak semua orang tua bisa seperti itu. Ada juga malah orang tua yang work from home gitu kan, jadi aduh anak gue dikasih apa lagi ya, yaudah deh gadget aja deh. Ada juga yang kayak gitu kan, selama anaknya di rumah. Iya, kadang-kadang kan orang tua maunya simple ya, biar praktis, biar simple. Kasih TV, kasih gadget, itu salah banget.
Jadi kemarin saya juga ada ikut kelas sama Om Rizky Firmansyah. Itu belajar tentang memaksimalkan aktivitas anak. Jadi maximizer kids ability. Nah, contoh ya, contoh sederhana nih yang saya bagi ilmunya. Faiza tuh hafal surat Al-Lahab. Ya. Tadi ditanya sama ustadznya. Tabat yada abil lahabi watab. Terus Sabtu Minggu kemarin dia asik disentul mainan handphone, dikasih handphone sama papahnya, seharian main game, main handphone, YouTube segala macam. Terus akhirnya apa? Lupa langsung. Fine, kamu kan hafal surat Al-Lahab. Aku lupa mah, makanya jangan main handphone terus, simpan handphonenya. Jadi saya langsung hilang ya ini hafalannya ya. Makanya saya bilang, jadi handphone itu nggak selamanya mendidik. Saya tuh buka handphone untuk dia, ada item-item tertentu yang bisa dibuka, ada juga yang enggak. Jadi saya sama suami saya akhirnya berkomitmen, Pak, mulai sekarang percuma sih dikasih multivitamin, minyak ikan, ilmu yang bermanfaat, tapi kamu rusak juga dengan segala macam itu. Aduh, ya deh Ma, maaf deh Ma, besok nggak lagi deh kasih handphone deh. Udah, sekarang handphone disita, nggak boleh lagi main handphone. Jadi udah kalau main handphone main aja di dalam rumah, di dalam kamar gitu ya, jangan ajak-ajak anaknya gitu ya. Iya. Tapi aku aja kalau gimana nih bagi waktunya, kan kita sesama blogger, influencer ya, mau nggak mau megang handphonenya lumayan sering. Saya tuh saya pinter-pinter aja bagi waktu. Misalnya gini, di saat dia sedang belajar online kan dia berhadapan dengan Pak Ustadznya di depan laptop. Dan saya mengurus adiknya yang bayi sambil menyusui, saya pakai waktu saya untuk pegang handphone. Tapi sebenarnya nggak boleh ya, sambil menyusui pegang handphone tuh nggak boleh. Harus menatap wajah anak yang sedang kita susui. Nah kadang-kadang gitu, ya nggak boleh. Kita harus melihat wajah anak yang kita susui itu. Disayang tangannya, dipeluk tangannya, dicium jidatnya. Jadi ada energi silaturahmi batin. Ada ikatan batin ya. Ya, ikatan batin antara ibu dan anaknya. Tapi kalau dia udah tidur baru saya ambil lagi handphonenya. Iya. Soalnya kan kadang-kadang kita ada internet walking ya yang harus diselesaikan. Yes, itu dia kan, makanya. Iya benar. Oke, thank you banget ya, Mom. Bincang-bincang ngobrol santai berfaedahnya hari ini. Mohon maaf banget, ini aku juga nggak tahu kenapa Mom Opi nggak ada face-nya di IG aku ini, tapi nanti aku pasang yang screenshotannya Mom Opi tadi buat di covernya aku. Nggak apa-apa, ya. Alhamdulillah kita juga jadi tahu ya, dan nggak usah terlalu khawatir berlebihan. Ada beberapa hal yang bisa dibawa, terus juga disiapkan dan didoakan anaknya supaya kita juga tenang dan serahkan semuanya kembali lagi ke Allah. Apapun peraturan dari pemerintah, apapun nanti peraturan dari sekolah anak kita, Bismillahirrahmanirrahim aja ya kalau kayak gitu ya. Oke, thank you banget Mom Opi, sampai ketemu lagi. Sama-sama Mama Anissa. Thank you banget udah mau gabung di Wijasti Ngobras. Make up your mind, fix your phone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.